Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita masuk ke bab berikutnya ya, dari mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Sebelumnya kita sudah belajar banyak kemarin tentang pembuktian, dan terakhir kita belajar pembuktian kalimat berkuantor. Semoga sudah jelas. Kemarin sudah diberikan tugas juga untuk latihan sebagai bahan latihan Anda di rumah. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang himpunan berhingga. Tidak sangat detail sekali, tidak. Jadi sebagian besar mungkin juga sudah pernah Anda dapatkan waktu di SMA mungkin, atau di SMP dulu tentang himpunan gitu ya. Kita akan fokus pada himpunan berhingga. Kalau himpunan tak berhingga nanti kita akan pelajari besok di akhir mata perkuliahan, kayaknya di sekitar bab 7 lah, kalau nggak bab 8 ya. Dan yang akan kita pelajari ini sifatnya masih cukup umum. Nanti kalau ada yang mau belajar lebih dalam tentang himpunan bisa mengambil pada kuliah pilihan besok, judulnya teori himpunan. Nah, ini pengetahuan umum tentang himpunan yang dianggap sebagai bekal utama atau bekal minimal Anda untuk belajar di matematika gitu ya. Jadi karena kalau Anda nanti mengikuti perkuliahan-perkuliahan yang lain yang lebih lanjut lagi nanti terkait dengan analisis, kalkulus, struktur aljabar, dan sebagainya, nanti Anda akan berbicara tidak lepas dari konsep himpunan. Jadi harapannya dengan belajar konsep himpunan di LogHim ini, Anda sudah siap besok untuk menerima perkuliahan yang lebih lanjut di dalam matematika ya, tentunya yang berkaitan dengan himpunan. Dan sebagian besar perkuliahan di dalam matematika itu pasti menggunakan konsep himpunan itu ya. Nah, ini dia merupakan konsep dasar dari semua cabang matematika itu. Kemudian salah seorang yang dianggap sebagai bapaknya teori himpunan adalah George Cantor ini. Beliau hidup 1845 sampai 1914, yang mengemukakan teori-teori terkait dengan himpunan gitu ya. Kemudian kalau dari definisinya ini, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas gitu ya. Jadi syaratnya tertentu ditentukan dan jelas syaratnya, tidak ambigu gitu ya. Artinya tidak menimbulkan kebingungan mana yang masuk dalam himpunan dan mana yang tidak masuk di dalam himpunan. Contohnya adalah ini. Objek yang dimaksud itu syarat atau syarat untuk objek di dalam himpunan itu, sekumpulan objek itu contohnya adalah bilangan, kan jelas bilangan itu apa, semua orang tahu itu ya. Manusia itu jelas, misalkan sekumpulan manusia atau himpunan manusia jelas. Kemudian hewan atau tumbuhan atau negara dan sebagainya. Jadi himpunan yang syaratnya tertentu dan jelas. Orang bisa mengatakan, oh X ini masuk ke dalam himpunan atau tidak ya. Pak, memangnya ada ya syarat dari suatu objek, sekumpulan objek yang tidak jelas, yang menimbulkan kebingungan? Banyak sekali. Contohnya misalkan himpunan cowok good looking gitu misalkan, atau himpunan cewek cantik gitu misalkan, yang cowok-cowok gitu lagi ngomong-ngomong sama temennya, mari kita mendata objek-objek ke dalam suatu himpunan cewek cantik misalkan itu ya. Nah, itu nanti Anda bisa satu dengan yang lain bisa beda persepsi. Yang satu mengatakan ini harus masuk himpunan itu karena cantik ya, yang satu mengatakan nggak cantik-cantik amat gitu. Itu bingung karena syaratnya tidak jelas. Pak, kan jelas cantik gitu ya, cantiknya jelas, karena definisi cantik itu tidak cantik itu ya mungkin enak dipandang gitu ya dan sebagainya, tapi maksudnya adalah pengkelompokan atau ini ya pengkategorian. Nah, mana yang termasuk cantik dan tidak itu kan relatif gitu ya. Antara satu orang dengan orang lain mungkin akan berbeda. Termasuk tadi good looking gitu ya. Yang saya mendata. Mari kita kumpulkan objek-objek mahasiswa-mahasiswa yang good looking gitu. Nah, itu
itu juga nanti akan ambigu. Satu orang dengan yang lain beda pengkategorian. Satu mengatakan si A itu sudah good looking, yang satu mengatakan oh ini belum gitu. Nah, itu contohnya yang tidak jelas seperti itu. Dan itu sulit untuk dikatakan nanti himpunan. Nah, kemudian ini objek di dalam himpunan itu selanjutnya dinamakan anggota atau elemen gitu ya, anggota atau elemen. Syarat tertentu dan jelas dalam menentukan anggota himpunan ini sangat penting karena untuk membedakan mana yang menjadi anggota himpunan dan mana yang bukan merupakan anggota himpunan. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, inilah yang kemudian dinamakan dengan himpunan yang terdefinisi dengan baik, well defined set gitu ya. Jadi himpunan yang well defined, yang terdefinisi dengan baik, yang syaratnya tadi tertentu dan jelas tadi, yang orang bisa membedakan objek mana yang masuk dalam anggota himpunan dan mana yang tidak termasuk dalam anggota himpunan. Itu yang pertama terkait dengan definisi himpunan. Yang berikutnya adalah notasi himpunan gitu ya. Biasanya untuk menotasikan suatu himpunan kita menggunakan huruf kapital gitu ya, bukan huruf besar. Nanti kalau huruf besar nanti Pak ini A besar gitu ya. Kapital maksudnya ini ya, A, B, C, H, K, dan sebagainya. Nah, kalau untuk menggunakan simbol himpunan nanti biasanya digunakan kurung kurawal seperti ini ya. Ini kan sering kita sebut dengan kurung kurawal seperti ini. Kemudian melambangkan atau menotasikan anggota dari himpunan, anggota himpunannya kita menggunakan huruf kecil seperti ini. Jadi untuk membedakan mana notasi himpunannya, nama himpunannya dengan huruf kapital. Kalau anggota himpunannya, elemen-elemen di dalam himpunan dengan huruf yang kecil, gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan bahwa penulisan anggota dalam suatu himpunan hanya sekali saja. Jadi ini defaultnya kita belajar awal ini anggota dalam himpunan hanya dituliskan sekali saja. Jadi tidak boleh seperti ini. Menuliskan himpunan 1 A, B, 8, B lagi. Lah ini kan dalam satu himpunan ada 2 elemen yang disebutkan lebih dari sekali. Ini ya, B. Contohnya yang lain lagi ini, bunga, kambing, sapi, kerbau, sapi, tumbuhan. Ini ada sapinya 2 kali gitu ya. Ini tidak boleh untuk pembahasan tentang konsep himpunan secara umum gitu ya. Kecuali nanti kalau Anda belajar lebih lanjut, ini Anda ingat-ingat ya, nanti ada yang disebut sebagai multiset gitu ya. Multiset atau multi himpunan. Kalau multi himpunan boleh nanti. Jadi himpunan yang di dalamnya memuat sebuah elemen yang munculnya lebih dari sekali. Contohnya seperti ini. 1A, B, B, 8, B gitu dan seterusnya. Ini digunakan kalau multiset nanti biasanya untuk pelabelan dalam teori graph. Jadi apabila satu bilangan itu boleh digunakan lebih dari sekali untuk melabeli lebih dari satu objek. Nah, makanya nanti himpunan dari label itu kan akan pasti otomatis tertulisnya lebih dari sekali. Misalkan bilangan 1 digunakan untuk melabeli 3 vertex atau vertex dan 2 buah edge misalkan. Jadi nanti kan 1 muncul 3 kali, 1, 1, 1 gitu ya. Itu boleh dan itu disebut dengan multiset. Tapi kalau set atau himpunan biasa itu defaultnya ya satu elemen munculnya sekali aja, ditulis sekali saja, gitu ya. Kemudian ini simbol untuk menyatakan anggota himpunan biasanya menggunakan ini ya, seperti huruf E ini melengkung terus ceret. Nah, ini elemen. Baca elemen atau anggota. Terus kalau bukan anggota kita menggunakan ini, dicoret ini. Jadi ini E coret seret. Nah, ini bukan anggota atau bukan elemen. Kemudian berikutnya adalah ini tentang himpunan semesta. Himpunan semesta itu apa? Dia adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua objek di dalam pembicaraan. Gitu ya. Biasanya dinotasikan dengan S kalau kita di Indonesia pakai S gitu ya, himpunan semesta. So, kalau biasanya di buku-buku literatur berbahasa Inggris ada yang pakai U gitu ya. Apa itu? U biasanya united gitu ya, united set gitu. Jadi himpunan semesta. Kok united sorry, universe ya. Itu united kayak bal-balan ya, kayak MU.
universal. Jadi S atau U biasanya notasi untuk himpunan semesta itu. Contohnya seperti ini. Kalau kita sedang belajar tentang suatu konsep matematika yang di dalamnya pembahasannya ada muncul bilangan-bilangan seperti ini. 1,5 min 2 min setengah 3 5. Nah, kita mengatakan berarti kita sedang bicara dalam semesta pembicaraan apa kalau muncul bilangan-bilangan seperti ini. Kalau kita mengatakan natural number, oh beda. Bilangan alam dia hanya memuat bilangan-bilangan bulat positif saja kan, ini ada negatifnya. Oh Pak, ada negatifnya berarti bilangan bulat. Oh ternyata belum lagi, karena kalau bilangan bulat dia hanya memuat bilangan-bilangan yang nilainya bulat, tidak memuat pecahan. Sedangkan di sini ada pecahan, ada setengah, ada minus setengah, ada positif, ada negatif. Lah dengan begitu kita bisa menggunakan berarti semesta pembicaraannya adalah bilangan real, gitu ya. Dan apa namanya? Biasanya kalau kita belajar di kalkulus gitu, di kalkulus itu diferensial, kemudian apalagi namanya integral, kemudian fungsi dan sebagainya, itu biasanya semesta pembicaraannya bilangan real, itu yang sering digunakan ya. Simbolnya atau notasinya biasanya seperti ini, R cantik gitu ya. Ini apakah hanya real saja? Tidak, tergantung kita mau membatasi pembicaraannya pada apa. Misalkan mencari solusi dari sistem persamaan linear, misalkan SPL. Solusi dari sistem persamaan linear biasanya juga bilangan real. Tapi kalau misalkan kasusnya misalkan kita sedang berbicara bahwa objek-objek itu adalah manusia, bahwa X, Y, Z atau S1, S2, S3 itu variabelnya itu mewakili objek manusia. Maka kalau manusia kan nggak mungkin pecahan nilainya. Nah, berarti kita bisa membatasinya pada bilangan bulat atau bilangan alam, misalkan bilangan asli gitu ya. Tergantung tadi itu. Kita mau berbicara tentang apa. Tapi yang sering digunakan dalam matematika secara umum, ini yang sering loh ya, yang sering muncul adalah bilangan real. Kemudian tadi yang lebih luas dari bilangan real adalah bilangan kompleks. Nah, ini bilangan yang memuat real dan bilangan imajiner, itu bilangan kompleks. Imajiner itu akar minus itu loh ya. Itu. Namun kita tidak boleh mengambil set himpunan bilangan bulat sebagai semesta pembicaraan. Ini maksudnya konteksnya apa dulu gitu ya. Kalau konteksnya nanti dalam apa namanya himpunan kalkulus itu misalkan dalam pembicaraan kalkulus tentunya tidak bisa kita mengambil Z karena Z itu kan hanya titik-titik. Kalau kita gambar dalam garis bilangan gini atau dalam koordinat ini, sumbu koordinat, maka dia akan terdefinisi pada titik-titik bulat saja. Jadi sangat berjarak ya, 1, 0, 1, 2, 3 kan berarti tidak kontinu. Ada mungkin sudah belajar di kalkulus tentang kontinu dan tidak kontinu ya. Kalau kita mengambil semestanya Z, pastinya fungsinya kan nggak kontinu, karena dia hanya terdefinisi pada bilangan-bilangan bulat. Tapi kalau real, dia kan kontinu, jadi pada setiap nilai bilangan berapapun kan dia punya nilai gitu ya. Itu apa namanya, kalau kita bicaranya kalkulus. Nah kemudian ini cara pendefinisian suatu himpunan, ada 4 cara setidaknya di sini yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah mendaftar semua anggotanya, jadi langsung didaftar saja. Contohnya, himpunan A, anggotanya apa saja? A, I, U, E, O, misalkan. Himpunan B, anggotanya apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Sudah, gitu aja, langsung didaftar anggotanya. Yang kedua adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, kalau dari yang contoh pada pertama ini, maka A ini selain kita daftar anggotanya, kita juga bisa mengatakan A adalah himpunan vokal gitu ya dalam abjad Latin gitu ya. Himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Itu contohnya. Jadi dikatakan sifatnya, dinyatakan sifatnya. Kemudian B itu apa? B dikatakan himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Nah, jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ini adalah bisa kita nyatakan dalam ini sifat itu himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Itu cara yang kedua dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyatakan sifat dengan pola. Kalau yang tadi adalah sifat dengan disebutkan gitu ya, dijabarkan apa itu sifatnya. Kalau ini adalah sifat dengan pola. Contohnya seperti ini.
0, 2, 4, 8, 10 dan seterusnya sampai 48 gitu ya. Nah, berarti ini pola, ini nggak perlu dituliskan semuanya, tapi orang sudah mengetahui dari polanya ini. Ini oh, berarti ini adalah bilangan-bilangan genap, gitu ya. Bilangan-bilangan genap, berarti 12, 14, 16, 18 dan seterusnya sampai dengan berakhir di 48. Tapi kalau nanti himpunannya tidak berhingga, berarti tidak perlu dibatasi belakangnya. Contohnya Q ini. Oh, ini bilangan-bilangan ganjil kalau dilihat dari polanya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Tapi tidak berhenti di belakang. Berarti dia, apa namanya, bilangan ganjil yang tidak dibatasi akhirnya. Berarti ini tidak berhingga. Itu ya, himpunan tak berhingga. Nah, hati-hati yang seperti ini. Polanya kalau seperti ini, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai dengan 19. Nah, himpunan ini dikatakan bukan well defined. Kenapa? Karena ini menimbulkan ambigu. Ambigu bagaimana, Pak? Ini orang bisa muncul dua macam penafsiran nanti dari pola ini. Yang pertama, dia akan menafsirkan atau mengambil kesimpulan, oh ini bilangan-bilangan ganjil. Karena 3, 5, 7. Berarti setelah ini 9, 11, 13, 15. Tapi orang lain akan mengatakan, oh ini prima. Prima mulai dari 3 sampai dengan 19. Sama-sama benar kan? 3, 5, 7, habis itu langsung 11. 13, langsung 17. Itu ya. Sama-sama benar, karena ini nggak jelas. Itu. Kalau mau diperjelas, ya tambah satu himpunan, satu bilangan atau dua bilangan lagi. Kalau ini yang dimaksud adalah prima, ya berarti setelah 3, 5, 7, Anda katakan 11, 13, baru dan seterusnya, itu misalkan. Kalau kita ingin mengatakan bahwa ini adalah bilangan ganjil, baru dilanjutkan dulu 3, 5, 7, 9, 11 dan berikutnya sampai dengan 19. Setelah itu baru orang akan bisa menangkap perbedaannya dengan jelas, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini tadi yang ketiga menyatakan sifat dengan pola tadi ya, pola bilangan biasanya. Nah, kalau yang keempat terakhir adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Ini sering sekali muncul dalam konsep matematika, struktur aljabar, kalkulus dan sebagainya dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi seperti ini contohnya. Ini misalkan dinotasikan X garis ini ya. Garis ini dibaca sedemikian hingga gitu ya. Ini adalah himpunan semua X demikian hingga X mempunyai sifat P. Itu cara membacanya himpunan yang seperti ini. Jadi ini adalah himpunan semua X demikian hingga X mempunyai sifat P. Atau beberapa orang menyebut seperti ini, lebih singkat, himpunan semua X di mana X mempunyai sifat P gitu ya. Tapi di mana itu tidak semua dosen atau tidak semua ilmuwan bisa menerima. Di mana ya apa kayak lagune Ayu Ting Ting alamat palsu gitu ya. Di mana. Jadi ada yang mengatakan sedemikian hingga atau ada yang mengatakan membaca lebih panjang lagi himpunan X dengan syarat keanggotaannya adalah PX ini gitu. Atau himpunan X demikian hingga X mempunyai sifat PX. Atau tadi yang di mana tadi X di mana X-nya mempunyai sifat PX gitu ya. Tapi yang penting Anda paham maksudnya gitu ya. Kemudian ini misalkan semesta pembicaranya adalah himpunan bilangan real, maka kalau kita membentuk suatu himpunan seperti ini, menyatakan suatu himpunan dalam bentuk seperti ini, X, demikian hingga X-nya antara 0 dan 1, atau 0 lebih kecil X lebih kecil 1 ini, berarti dia adalah himpunan semua bilangan real yang terletak antara 0 dan 1, gitu ya. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti 0 dan 1 tidak masuk. Itu maksudnya. Kemudian ini contoh lain lagi, P sama dengan himpunan semua X, demikian hingga X-nya himpunan bilangan asli antara 7 dan 15. Berarti ini P-nya adalah 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Karena ini bilangan asli itu ya. Kemudian Q, misalkan Q adalah himpunan ini semua T, demikian hingga T-nya bilangan asli. Berarti bilangan asli, bilangan alam itu ya.
Berarti key-nya yang dimaksud adalah ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu contohnya seperti ini. Ini sudah menggunakan nanti rumus-rumus atau formula-formula seperti ini yang mungkin akan sering muncul. R, himpunan semua S, demikian hingga S kuadrat min 1 sama dengan 0. Untuk S-nya bilangan real. Ini maksudnya adalah solusi dari persamaan ini apa? Berarti kalau S kuadrat min 1 sama dengan 0, berarti S-nya adalah 1 dan min 1 kan yang memenuhi persamaan ini. Berarti yang dimaksud himpunan R di sini adalah anggotanya min 1 dan 1. Gitu ya. Itu yang dimaksud menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, berikutnya kita akan bicara ini kesamaan dua himpunan. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa interupsi atau di belakang sekalian nanti boleh ya. Kita lanjut dulu. Atau kalau suara saya terputus atau tidak jelas silahkan diinterupsi. Ini kesamaan dua himpunan. Jadi ini dua buah himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika setiap anggota dari A menjadi anggota dari B dan sebaliknya. Anggota dari B juga menjadi anggota dari A. Kalau dituliskan dalam notasi matematika seperti ini, A sama dengan B jika dan hanya jika untuk setiap X berlaku ini X elemen A jika dan hanya jika X elemen B. Ingat kemarin kalau kita punya biimplikasi seperti ini berarti berlaku dua arah. Maksudnya jika X itu ada di A, maka X juga harus ada di B. Dan sebaliknya kalau X itu ada di B, maka X juga harus ada di A. Gitu ya. Kemudian ini relasi inklusi. Ini tadi kesamaan dua buah himpunan yang sama. Inklusi itu adalah subset, himpunan bagian, gitu ya. Jadi satu berada di dalam yang lain. Himpunan A dikatakan menjadi himpunan bagian atau subset dari himpunan B, ditulis seperti ini. A subset B, jika dan hanya jika setiap anggota dari A menjadi anggota dari B. Hampir mirip dengan tadi, hanya kalau ini adalah implikasi. Jika tadi kan A sama dengan B, jika dan hanya jika, untuk setiap X-nya, X elemen A, B implikasi tadi kan. Tadi jika hanya jika X elemen B. Tapi kalau ini A subsetnya B, A himpunan bagian dari B, jika dan hanya jika untuk setiap X berlaku, jika X elemen A, maka X harus elemen B. Itu yang kalau inklusi. Itu maksudnya A subsetnya B. Mungkin Anda yang bertanya-tanya, Pak, kenapa toh Pak? Di sini kok subset itu ada sama dengannya gitu. Karena secara umum suatu himpunan itu adalah subset dari dirinya sendiri juga. Gitu. Jadi kalau Anda punya himpunan A, maka A itu sebenarnya adalah yang himpunan bagian dari A itu salah satunya adalah A itu sendiri. Jadi himpunan itu merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Secara umum seperti itu. Dan Pak, tapi kok saya pernah mendapati simbol yang tidak ada sama dengannya. Nah, berarti dia adalah proper subset. Proper subset itu adalah subset sejati. Subset sejati itu adalah himpunan bagian tapi tidak sama dengan dirinya. Itu maksudnya. Himpunan bagian dari suatu himpunan tapi tidak boleh sama dengan himpunan itu sendiri. Harus benar-benar berada di dalamnya. Harus benar-benar lebih kecil dari himpunan itu, gitu ya. Itu kalau tanpa sama dengan. Tapi kalau secara umum seringkali kita menggunakan sama dengan. Karena yang termasuk subset dari suatu himpunan termasuk dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian ini himpunan kosong. Nah, notasinya aneh kan ini. Himpunan X demikian hingga X tidak sama dengan X. Iya maksudnya gitu ya. X di mana X tidak sama dengan X. Nah, maksudnya kan kok iso kan apa ada X kok tidak sama dengan X? Kan nggak ada kan? Suatu objek X tidak sama dengan dirinya sendiri kan nggak ada. Ya kalau suatu objek itu pasti sama dengan dirinya sendiri kan gitu ya. Karena nggak ada ya makanya ini disebut dengan himpunan kosong. Kalau dengan notasinya seperti notasi himpunan seperti ini, tapi kalau dalam simbolnya langsung seperti ini boleh. Seperti huruf O di garis coret seret. Nah ini himpunan kosong, itu ya. Harusnya satu kali aja seret, jangan dua kali silang ini nggak usah ya, nanti malah salah ya. Saking semangatnya sangat kosong misalkan.
Dua kali sih lah, salah malah. Sekali aja, lingkaran, sekali coret gitu ya. Termasuk seperti ini, tidak sama dengan itu Anda pakai sekali aja, sama dengan dicoret itu sudah tidak sama dengan. Anda mau mengatakan, Pak, sangat tidak sama, terus dicoret-coret itu sama dengannya, nggak usah itu ya. Itu lebih berlebihan. Kemudian ini, sifat himpunan kosong ini, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Nah, ini kan, jadi himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan apapun. Jadi kalau kita punya sembarang himpunan A, gitu misalkan, sembarang himpunan A suruh mencari himpunan bagiannya, maka minimal kita punya dua. Jadi kalau kita punya himpunan A, disuruh mencari himpunan bagiannya, minimal kita punya dua buah subset yang selalu akan kita dapatkan. Yang pertama adalah A itu sendiri, gitu ya. Karena A itu pasti selalu subsetnya dari A, gitu ya. Yang kedua adalah himpunan kosong. Nah ini. Karena himpunan kosong itu adalah subset dari sembarang himpunan. Jadi ini. Jadi kalau kita punya sembarang himpunan A, maka minimal kita akan punya dua. Ini minimal maksudnya ya. Minimal itu berarti bisa mungkin kita bisa mungkin mencari subset-subset yang lain sangat mungkin. Tergantung A-nya ya. Tapi kalau seandainya A-nya itu misalkan hanya satu elemen, A itu sama dengan satu lah. Berarti elemen subsetnya atau himpunan bagiannya ya satu itu sendiri atau himpunan kosong gitu ya. Jadi kita bisa punya dua subset ini minimal. Itu. Kemudian yang berikutnya ini operasi himpunan. Jadi selain bilangan, himpunan juga punya operasi antara dua buah himpunan. Ya, kalau bilangan kita sering menyebutnya operasi biner. Nah, kalau himpunan ya operasi himpunan ini ya. Kalau bilangan ada biner, ada triadik dan seterusnya sih. Kalau himpunan biasanya antara dua himpunan saja. Nah ini jadi irisan yang pertama, interseksi atau irisan dari dua buah himpunan A dan B, notasinya seperti ini, notasi intersection atau irisan A, irisan B, gitu ya. Dia didefinisikan sebagai himpunan yang anggota-anggotanya adalah elemen-elemen yang sekaligus berada dalam A maupun B. Jadi sekaligus berada dalam keduanya. Maka notasinya seperti ini nanti. A irisan B itu isinya adalah ini, himpunan X, himpunan semua X demikian hingga X-nya anggota A, dan gitu ya, X-nya anggota B. Dan itu berarti harus berada dalam keduanya. Harus terpenuhi keduanya, gitu ya. Kalau union atau gabungan, ini simbolnya atau notasinya kebalikannya irisan ya. Kalau irisan tadi menghadap ke bawah gini, kalau union menghadap ke atas. Gampang ini buat dieling-eling. Union, U ya, kayak huruf U gitu ya. A union B. A gabungan B. Definisikan sebagai himpunan dan anggota-anggotanya adalah elemen yang sekurang-kurangnya menjadi anggota salah satu himpunan A atau B. Sekurang-kurangnya menjadi anggota dari salah satu himpunan, dari dua himpunan itu. Jadi kalau ini ada A gabungan B, itu sama dengan semua elemen X itu ya, atau semua X dengan hingga X elemen dari A atau X elemen di B. Jadi kalau ini atau berarti kan boleh terpenuhi salah satu saja. Boleh X itu berada di A saja atau X itu berada di B saja, dia termasuk di dalam gabungannya. Gitu ya. Jadi kalau irisan tadi dia harus berada di keduanya baru dia menjadi anggota dari irisannya, gitu ya. Itu interseksi dan union. Kemudian selisih lah, ini mungkin relatif baru Anda kenal ya. Anda mungkin sebelumnya belum terlalu familiar dengan ini. Selisih dua buah himpunan, notasinya minus kayak dikurangi seperti ini. A minus B. Jadi ini sebagai himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari elemen-elemen A, tapi tidak berada di dalam B. Gitu ya. Jadi ini A minus B, ini selisih dari A dikurangi B. Selisih dari himpunan A dan himpunan B. Biasanya yang di depan itu adalah himpunan yang lebih besar ya. Maka notasinya seperti ini nanti, definisinya A dikurangi B atau A selisih A dengan B ini.
A minus B sama dengan semua X demikian hingga X-nya itu anggota A, tetapi X-nya bukan anggota B. Ingat dulu itu ya, konjungsi itu bisa dibaca dan bisa tetapi, bisa dibaca apa dulu itu ya, walaupun, meskipun, dan seterusnya. Jadi X demikian hingga X-nya anggota A dan X-nya bukan anggota B. X-nya anggota A tetapi X-nya bukan anggota B. Itu adalah A minus B. Nah, selisih dari semesta S, himpunan semesta dengan himpunan A. Jadi kalau semesta dikurangi himpunan A disebut dengan komplement dari A. Komplement. Simbolnya komplement adalah A pangkat C seperti ini. Ini maksudnya adalah A komplement atau komplement dari A. Apa itu A komplement? Yaitu elemen-elemen atau anggota-anggota dari S dari semesta himpunan yang tidak berada di dalam A. Itu ya. Jadi A komplement itu berarti elemen anggota dari semesta himpunan semesta yang tidak berada di dalam A, itu A komplement. Ingat ya, kalau ada A pangkat C itu maksudnya komplement. Yang berikutnya adalah selisih simetris. Ini juga operasi antar himpunan. Selisih simetris dari himpunan A dan himpunan B dinotasikan dengan A ini, seperti simbol delta ini ya. Delta benar ya. Segitiga ini ya, A delta B. Ini maknanya selisih himpunan. Selisih simetris. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah anggota-anggota yang terdiri atas elemen-elemen himpunan yang anggotanya terdiri atas elemen-elemen dari A, tapi tidak berada di B, dan elemen-elemen dari B, tapi tidak berada di A. Bisa. Kalau dinotasikan mungkin ini Anda akan bisa menangkap dengan paham ya ini. Jadi A selisih simetris B maksudnya apa? Dia adalah semua X demikian hingga X-nya elemen A gabungan B, tetapi X-nya tidak berada dalam irisan A dan B. Nah, saya untuk punya gambaran mungkin sedikit saya ini ya. Langsung aja deh, langsung nggak usah pakai semesta. Ini aja set. Nah ini misalkan ini A, kemudian yang ini B. Yang dimaksud dengan irisan kan yang ini ya. Yang saya arsir ini adalah irisannya kan. Nah ini irisan antara A dan B. Lah, selisih simetris itu berarti gabungan A dan B, tetapi yang bukan irisan mereka berdua. Maka ini bagian yang putih dari keduanya ini adalah selisih simetris antara A dan B. Jadi A gabungan B, tetapi tidak irisan dari B, tidak irisan dari keduanya. Jadi A gabungan B dikurangi A irisan B, kira-kira begitulah ya. Itu selisih simetris. Jadi ada 4 tadi ya, operasi himpunan. Yang pertama interseksi atau irisan, Anda sudah sangat paham. Yang kedua union atau gabungan. Yang ketiga adalah selisih A dan B itu maksudnya adalah A dikurangi B, anggota-anggota A yang tidak berada di B. Terus kalau anggota dari semesta yang tidak berada di dalam himpunan A disebut dengan A komplement itu ya. Maksudnya seluruh elemen di luar A itu maksudnya A komplement. Terus selisih simetris tadi A delta B ini, selisih simetris antara A dan B itu adalah elemen-elemen dalam gabungan A dengan B tetapi tidak berada di dalam irisannya. Di yang putih ini. Yang putih ini adalah A gabungan B dikurangi A irisan B. Itu ya. Sekarang sifat-sifat operasi himpunan. Ini yang pertama, A tadi ya, A subset dari A itu sendiri. Jadi ini maksudnya sifat refleksif. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Itu. Dan yang B ini sifat antisimetris gitu ya. Antisimetris maksudnya kalau A itu subsetnya B, tapi kok berlaku juga B subsetnya A, itu pasti jika A-nya sama dengan B. Jadi kalau dalam himpunan itu ya berlakunya pasti kalau dua himpunan berbeda itu harus berlaku salah satu saja. Tidak boleh berlaku keduanya. Kalau A subset B ya A subset B saja. Kalau B subsetnya A ya B subsetnya A saja.
Itu kalau dua himpunan berbeda. Tapi kalau berlaku keduanya seperti ini, itu pasti himpunan itu adalah himpunan yang sama, A sama dengan B. Maka ini disebut dengan sifat antisimetris. Jadi kalau ada A subsetnya B dan B subsetnya A, itu maksudnya A sama dengan B itu sendiri. Yang ketiga adalah transitif. Jika A subsetnya B dan B subsetnya C, maka A subsetnya C. Jelas ya ini ya. A di dalam B di dalam C, maka A di dalam C. Itu sifat-sifat dari subset. Yang kedua sifat dari gabungan dan irisan. Ini A, irisan A adalah A itu sendiri, juga sama A gabungan A adalah A itu sendiri. Jelas ya. Terus berlaku sifat komutatif ini. A irisan B itu sama dengan B irisan A gabungan B juga sama dengan B gabungan A. Berlaku sifat asosiatif juga. A irisan B diiris dulu baru diiris C sama dengan B diiris dengan C dulu baru diiris dengan A. Gabungan juga sama seperti itu. Di A digabung B baru digabung C dulu akan sama dengan B digabung C baru digabung dengan A, itu sama aja. Yang terakhir adalah sifat distributif. Distributif itu antara dua operasi yang berbeda. A diiriskan dengan ini gabungan antara B dengan C, itu maksudnya berarti akan sama dengan A irisan B digabungkan dengan A irisan C, itu ya. Sebaliknya A digabungkan dengan ini irisan antara B dengan C, itu maksudnya A digabungkan B diiriskan dengan A digabung dengan C. Sifat distributif, seperti halnya perkalian dengan penjumlahan, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, berikutnya ini kaitan sifat antara subset dengan union dan subset dengan irisan. Jadi A itu pasti subset dari A gabungan B, pasti ya. Dan B juga subset dari A gabungan B, karena kalau gabungan itu kan dia ini ya, gabungan itu kan dia memuat semuanya. Sorry. Nah ini ya. Select. Ya jangan hapus saja. A B. Nah, ini A. Biar Anda punya sedikit gambaran. Ini A, ini B digabungkan berarti semuanya ini. Berarti pastikan A itu subset dari gabungannya, pastian. B juga subset dari gabungan keduanya. Jadi kalau irisan A irisan B, nah, irisan itu adalah subset dari salah satunya. Jadi ini A irisan B subsetnya A, kan subset yang ini ya. Irisan yang ini. Irisan yang kecil ini, maka A irisan B itu subset dari A, dan A irisan B itu subset dari B. Ini kebalikan dari gabungan tadi. Terus ini, kalau ada A subsetnya C, dan B subsetnya C, jika dan jika, kalau A digabung B, itu juga tetap subsetnya C. Gitu ya. Jadi, kalau ini ada himpunan yang lebih besar lagi di sini. Ini C begitu ya. Nah, A subsetnya C, B subsetnya C, berarti A digabung B juga tetap menjadi subsetnya C, karena keduanya subset dari C, gitu ya. Kalau keduanya sama-sama di dalam C, maka gabungan keduanya juga tetap di dalam C, gitu ya. Terus ini kalau C subsetnya A dan C subsetnya B, ini lebih kecil berarti kan, maka C subset dari irisan A dan B. Jadi di sini kalau nanti kalau yang keempat tuh di sini. Ini C di sini. Ini kalau C itu subsetnya A, C itu subsetnya B, maka C subset dari irisan keduanya dalam sini. Ini ya. Ini yang ke D. Kalau yang bagian C tadi itu yang C-nya lebih besar, tapi kalau yang D ini kalau C-nya lebih kecil dari keduanya. Terus ini A subsetnya B jika A gabungan B itu sama dengan B, jika A irisan B sama dengan A. Pak, maksudnya gimana Pak? Maksudnya ini aja. Jadi kalau kita punya A di dalam B ya, ini B yang di luar, A di dalam, ini A di dalamnya B, itu ya. Perhatikan, kalau A di dalamnya B seperti ini, A subsetnya B, maka A gabungan B itu kan tetap B itu sendiri. A digabung dengan B tetap B itu sendiri. Terus A diiris B menjadi A, gitu ya. Jadi kalau satu himpunan berada di dalam himpunan yang lain, maka gabungan keduanya adalah himpunan yang terbesar. Irisan keduanya adalah himpunan yang
terkecil. Itu maksudnya poin yang keempat ini ya. Nah, terus ini kalau ada A irisan B komplement, itu sama dengan A komplement gabungan B komplement. Di A irisan B dikomplementkan. A irisan B yang mana? Contohnya gambaran yang ini. Kalau ini A irisan B itu ini dikomplementkan gitu ya. Berarti yang mana isinya? Isinya adalah semuanya. Isinya adalah seluruh elemen-elemen di luar merah ini itu. Berarti dia sama saja ini. A komplement gabungan B komplement. A komplement berarti di luar A digabung dengan B komplement yang di luar B gitu kan ya. Berarti yang di sini nggak masuk. Ini apa namanya, kalau ada A irisan B dikomplementkan, kalau komplementnya masuk ke dalam keduanya ini, tanda operasinya berubah, yang awalnya irisan menjadi gabungan. Sebaliknya kalau ini gabungan, A gabungan B dikomplement, A gabungan B itu yang mana? A gabungan B berarti semuanya ini, saya merahi semuanya ini. Ini A gabungan B semuanya itu. Komplement berarti yang mana? Berarti kan yang di luar A dengan B kan? Berarti dia sama dengan A komplement diiris dengan B komplement. Berarti A komplement itu ada elemen di luar A semuanya, diiris dengan B komplement elemen di luar B semuanya. Itu yang putih. Semesta di luar keduanya. Semesta di luar A dan B yang putih ini kira-kira. Ini disebut dengan rumus De Morgan. Ya, jadi kalau A, ingat-ingat ini, kalau ada A irisan B dikomplementkan sama dengan A komplement gabungan B komplement. Kalau ada A gabungan B dikomplementkan sama dengan A komplement irisan B komplement. Ini contoh ya, sifat yang lain lagi, kalau ada A komplement dikomplementkan lagi sama dengan A itu sendiri, jelas ya. Terus kalau ada ini, himpunan kosong dikomplementkan itu adalah jadi semesta, semesta komplement itu jadi himpunan kosong. Himpunan kosong itu subsetnya A, subset sembarang himpunan A, dan sembarang himpunan A itu subset dari semesta. Yes ya. Himpunan kosong irisan A itu sama dengan himpunan kosong, semesta irisan A itu adalah A. Gampang ini saya kira. Terus himpunan kosong digabung A itu sama dengan A, dan semesta digabung A sama dengan semesta. Kan intinya tadi, ini kan satu berada di dalam yang lain. Kalau satu berada di dalam yang lain itu, irisan berarti adalah himpunan yang terkecil. Kosong irisan A, yang kosong berada di A, berarti kan irisannya adalah yang kecil, yang kosong. Semesta irisan A itu lebih kecil dari semesta kan, A subsetnya semesta, maka irisannya ya yang kecil, yang A-nya. Kalau gabungan yang besar, gabungan dari dua himpunan yang satu berada di dalam yang lain, berarti kosong gabung A sama dengan A itu sendiri yang besar. Semesta digabung A sama dengan semesta itu sendiri yang besar. Karena A termuat dalam semesta. Terus kalau ada A irisan A komplement itu kan himpunan kosong. A diiriskan dengan luarnya A, yang kan nggak ada irisannya berarti. Malah dengan kosong. A gabungan A komplement jadi semesta. Gitu ya. Terus kalau ada seperti ini, A diiris dengan A gabungan B, atau A digabung dengan A irisan B itu sama dengan A itu sendiri. Ya, Anda mungkin butuh sedikit gambaran. Ini A, ini B. Sorry jelek ya, ini karena pakai pointer, pakai mouse, nggak punya laptop yang touchscreen soalnya. Ini A diiris dengan A gabungan B. A gabungan B yang mana? Semuanya ini. A gabungan B itu semuanya. Diiris dengan A berarti jadi A itu sendiri. Gitu ya. A, B digabungkan berarti semuanya ini. Terus diiris dengan A sendiri berarti yang jadi A itu sendiri. Dan sebaliknya, A diiris dengan B itu yang kecil ini. Digabung dengan A, ya, yang kecil ini kalau digabungkan dengan A, ya A itu sendiri. Gitu. Jadi ini A irisan A gabungan B atau A gabungan A irisan B itu ya A itu sendiri. Itu ya kira-kira ya. Itu, nah ini terakhir kayaknya, belum terakhir, sorry. Pembuktian kalimat himpunan. Jadi kalimat himpunan maksudnya adalah pernyataan yang menggunakan notasi himpunan. Seperti yang tercantum dalam sifat-sifat sebelumnya tadi. Maksudnya seperti ini contohnya.
Bagaimana membuktikan A gabungan A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B gabungan A irisan C? Ada yang membuktikan dengan diagram himpunan. Tapi banyak matematikawan yang menganggap diagram itu tidak valid gitu ya. Diagram dengan gambar tadi misalkan diagram Venn seperti itu, A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa gitu ya. Itu karena nanti kan itu sesuatu yang tidak berbunyi ya. Tidak ada penjabarannya. Jadi maksudnya gambar itu bagaimana orang tidak tahu. Nah, yang lebih valid, lebih sering digunakan adalah dengan tabel keanggotaan. Tabel keanggotaan berarti didaftar dulu semuanya. A itu apa, daftar semua. Jadi kita bikin tabel kira-kira ya ini ya. Kira-kira begini. Nanti yang dibutuhkan apa? Seperti hampir mirip tabel kebenaran itu. Jadi ini A apa, terus B apa, gitu ya. C apa. Terus nanti B gabungan C itu apa? B gabungan C apa? Terus sini nanti A irisan B gabung C jadi apa? Terus nanti A irisan B jadi apa? A irisan C jadi apa? Dan seterusnya. Pokoknya tapi kan itu jadi lama apabila anggotanya banyak sekali. Misalnya A itu anggotanya 1000, B anggotanya 3000, C anggotanya 2000. Lah. Terus ini Anda mau mendaftar anggota seperti ini, tabel keanggotaan seperti ini kan akan sangat banyak sekali yang kita tuliskan. Betapa merepotkan. Maka jarang juga yang menggunakan metode yang kedua ini. Nah, yang ketiga, ini yang relatif lebih mudah dan simpel dengan menggunakan sifat operasi himpunan. Sifat yang mana, Pak? Sifat yang sudah kita bahas tadi, ini sifat-sifat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sifat itu bisa kita gunakan untuk pembuktian. Misalkan ini. Misalkan A dan B adalah suatu himpunan. Ada dua buah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan ini A irisan B komplement adalah A. Nah, maka kita bisa menggunakan pembuktian A irisan B gabungan A irisan B komplement. Ini karena ada A yang sama, maka dengan sifat distributif kan tadi, berarti bisa kita jadikan ini A irisan B gabung B komplement. Nah, ini A irisan dalam kurung B gabungan B komplement, itu ya. Terus B gabung B komplement itu apa? Saya yang pertama tadi kan ini ya, pakai distributif ini tadi. Jadi ini distributif bisa ini ke sini boleh atau ini ke sini boleh. Terus yang kedua tadi pakai sifat yang kedua tadi mana? Pembuktiannya. Sorry. Ini kan B gabungan B komplement. Nah, B gabungan B komplement itu kan sama dengan ini kan ya, semesta. Pak, di B gabung B komplement sekarang di sini A gabung A komplement ya. Anda jangan tertipu dengan notasi, Anda jangan tertipu dengan simbol. Pokoknya suatu himpunan digabung dengan komplemennya itu adalah semesta itu ya. Simbolnya apapun ya sama aja. Maka di sini tadi B gabungan B komplement yaitu semesta. Terus A irisan semesta berarti A itu berada di dalam semesta, maka irisannya adalah himpunan yang lebih kecil berarti adalah A gitu ya. Maka hasilnya A terbukti. Nah, ini dengan pembuktian dengan menggunakan sifat operasi himpunan, gitu ya. Atau bisa menggunakan definisi atau dijabarkan. Ini seperti yang pernah saya jelaskan di metode pembuktian itu ya. Jadi misalkan ini buktikan bahwa A irisan B itu subsetnya A. Nah kita ambil T elemen A irisan B sembarang. Maksudnya yang sembarang apa? Yang sembarang B-nya ini. Ini boleh dibalik lah ya. Ambil sembarang T elemen A irisan B. Jelas bahwa kalau T elemen A irisan B itu berarti jelas bahwa T itu berada di A dan T berada di B kan ya. Kalau T berada di A dan T berada di B, ya pasti T itu ada di A. Ini pasti sebuah kepastian dari definisi ini. Dengan demikian, setiap elemen di A irisan B pasti juga berada di A. Jadi, A irisan B itu subsetnya A. Kenapa? Karena kalau kita mengambil T di dalam A irisan B, ternyata berlaku T berada di dalam A. Ingat, subset apa di sini?
subset. Subset tadi mana ya? Inklusi tadi ya. Ini ya. A subset B, pembuktiannya berarti sama saja kita ini mengambil sembarang X elemen A, harus terbukti X berada di dalam B. Nah, kayak pembuktian yang tadi kan gitu berarti. Ini tadi, kita mengambil T sembarang di dalam A irisan B, terbukti T berada di dalam A. Berarti A irisan B subsetnya A, gitu kira-kira. Terus ini ada himpunan kuasa atau power set gitu ya. Ada keluarga himpunan dan ada himpunan indeks. Himpunan kuasa atau power set itu biasanya dinyatakan dalam notasi seperti ini, 2 pangkat H. Ini selalu 2, nggak boleh yang lain ini. Ini sudah kesepakatan. No? Jadi kalau kita mengatakan himpunan kuasa dari himpunan H itu berarti 2 pangkat H. Jadi kalau himpunan kuasa dari himpunan A ya berarti 2 pangkat A. Apa itu himpunan kuasa? Dia adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian. Ya. Jadi suatu himpunan H itu kan punya himpunan-himpunan bagian. Yang pertama tentunya H itu sendiri. Terus punya himpunan kosong. Terus punya subset yang lain. Itu semua dihimpun menjadi power set ini. Menjadi himpunan kuasa. Notasinya adalah 2 pangkat H ini. Berapa banyaknya? Ini. Jika H terdiri atas N anggota atau N elemen, dengan N itu adalah bilangan asli maksudnya ya. Anggotanya berarti kudu genep maksudnya, bukan bilangan genep ya. Harus bulat maksudnya, tidak boleh pecahan. Maksud anggota, berapa banyaknya anggota itu 3,5. Sing setengah ki opo kan itu. Berapa banyaknya anggota himpunan H itu? Misalkan 10 gitu ya. Maka banyaknya anggota himpunan kuasanya itu ada 2 pangkat H. 2 pangkat N. 2 pangkat 10. Jadi tergantung banyaknya elemen di dalam H. Kalau hanya ada 3 elemen, misalkan H itu adalah 1,2,3 gitu, berarti power setnya sebanyak 2 pangkat 3, ada 8 nanti. Semua anggota himpunan, semua himpunan bagiannya ada 8. Kalau 1,2,3 gitu ya. Dan ada gambaran, mungkin Anda juga sudah pernah sih, tapi barangkali lupa atau barangkali dulu nggak tahu, sekarang lupa ya. Sebentar. Misalkan kalau hanya itu sama dengan 1,2,3 gitu ya. Berarti nanti 2 pangkat H itu apa? 2 pangkat H atau power set dari H itu apa gitu ya. Terbaca ya, semoga ya. Besarkan ini. Nah ini berarti dia adalah himpunan yang isinya adalah semua himpunan bagian dari H. Berarti apa saja itu? Yang pertama jelas himpunan kosong. Himpunan kosong, itu ya. Kemudian yang kedua adalah yang paling gampang ya, H itu sendiri. H itu sendirian berarti ya 1, 2, 3 itu sendiri. Itu ya. Terus yang berikutnya adalah himpunan bagian yang isinya adalah 2 elemen, 3 elemen. Berarti bisa 1,2, 1,2, bisa apa lagi? 1,3, bisa apa lagi? 2,3. Terus yang terakhir adalah yang isinya 1 elemen. Jadi 1 sendiri, 2 sendiri, 3 sendiri. Jadi kita hitung berapa ini, ada berapa? 1, 2, 3 ini, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi anggota dari power set ini 2 pangkat H atau seluruh himpunan bagian dari H itu ada 8 ini. Nah, ini kan
N-nya berapa? N-nya kan 3. Maksudnya banyaknya anggota dari H 3, berarti banyaknya anggota dari 2 pangkat H. Nah, ini kira-kira ini rumus saja. Banyaknya anggota dari 2 pangkat H itu sama dengan 2 pangkat banyaknya anggota H. Gitu. Aduh, sorry. Berarti berapa ini? Sama dengan 2 pangkat 3. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 8. Ya, jadi ini banyaknya anggota di dalam power set atau himpunan kuasa 2 pangkat H ini nilainya sama dengan 2 pangkat. Makanya tadi, kenapa Pak kok dipilih bilangan 2 sebagai notasi power set? Ini berkaitan dengan nanti banyaknya anggotanya itu ya. 2 pangkat banyaknya H. Banyaknya H itu ada 3 kan, 1, 2, 3 ini. Berarti banyaknya power set 2 pangkat H itu ada 8. Mana itu ini? 8. 8 himpunan bagian di dalam H. Itu kira-kira maksudnya power set. Kalau mau bukti nanti dibaca sendiri nih ya. Bukti apa namanya? Lebih matematis itu kira-kira. Langsung saja ke sini, keluarga himpunan atau family of sets. Keluarga himpunan maksudnya adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan juga. Termasuk ini tadi juga power set itu juga keluarga himpunan. Karena himpunan yang anggotanya himpunan lagi gitu ya. Lalu ada lagi himpunan indeks. Apa itu himpunan indeks? Himpunan yang berisi indeks-indeks, bisa terserah, bisa alfa, beta, gamma dan seterusnya, bisa 1, 2, 3, 4 biasanya, atau I.1, I.2, terus I.3 dan seterusnya. Pokoknya adalah nanti digunakan untuk menyatakan seperti ini biasanya. Irisan H indeks I untuk seluruh I elemen indeks seperti ini. Berarti ini yang dimaksud seperti ini adalah irisan dari seluruh H berindeks berapapun nanti. H alfa, H beta, H gamma, dan seterusnya. Pokoknya seluruh H indeks itu diiriskan. Intinya seperti itu. Gabungan ini, gabungan dari HI untuk I-nya adalah seluruh elemen di dalam himpunan indeks. Berarti ya gabungan dari seluruh H indeks berapapun. Gitu ya. Dan Pak, indeksnya apa ya? Tergantung yang digunakan dan tergantung kebutuhan. Tergantung ada berapa hanya itu gitu ya. Tuh, kemudian ini ada yang terakhir, kayaknya terakhir. Oh, belum, sorry. Mau ngomong terakhir ya, PHP terus ya. Ini, jika I-nya himpunan kosong, maka irisan dari HI untuk I-nya elemen himpunan kosong. Jadi kalau indeksnya himpunan kosong, dia jadi semesta. Jadi kalau gabungan dari H indeks untuk I-nya elemen himpunan kosong, dia jadi himpunan kosong, gitu ya. Kemudian dengan menggunakan sifat tadi, komplement tadi, jadi kalau irisan HI di dalam kurung dikomplementkan itu sama dengan gabungan dari setiap komplement HI. Terus sebaliknya, gabungan dari HI dikurung, dikomplementkan itu sama dengan irisan dari seluruh komplement HI. Itu ya. Nah, ini semoga benar-benar terakhir ini. Ini hasil ganda Cartesius, hasil ganda atau cos Cartesian product gitu ya. Apa yang dimaksud dengan hasil ganda Cartesius atau Cartesian product? Disimbolkan atau dinotasikan biasanya dengan ini A cross B, A silang B, A kali B ini dia isinya adalah pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu adalah seperti koordinat seperti ini ya, A, B. Apa yang dimaksud Pak, kok harus ada pasangan berurutan Pak? Kok harus ada kata-kata berurutan? Karena A dengan B itu berbeda dengan B, A. Jadi ini bukan himpunan ya. Ini pasangan. Jadi A, B dengan B, A itu berbeda. Meskipun di dalamnya sama-sama ada B dan A. Tapi letak pertama dengan letak kedua itu tidak boleh dibalik gitu ya. Seperti halnya kalau
Titik koordinat itu kan yang pertama itu adalah absis, yang kedua adalah ordinatnya. Yang pertama itu adalah X-nya, yang kedua kan Y-nya gitu. Itu kalau dibalik kan jadi titik yang berbeda. 1,2, 2,1. Nah, meskipun kalau himpunan manusia sih bukan pasangan berurutan ya. Pasangan Galih dan Ratna, pasangan Ratna dan Galih itu sama aja. Sorry, Bud Barat di sini nggak ada yang namanya Galih dan Ratna. Semoga itu film dulu, Galih dan Ratna ya. Itu kalau manusia, pasangan manusia bukan pasangan berurutan, karena kalau dibalik itu kan sama aja. Pasangan si X Y dengan pasangan si X sama aja. Tapi kalau notasi seperti ini, notasi koordinat, notasi Cartesian product itu berbeda. Kita punya A, B dengan B, A itu bisa berbeda. Ya, karena apa? Karena A-nya diambil dari A besar, B-nya diambil dari B besar. Jadi ini nanti kalau kita punya A cross B, itu adalah himpunan yang isinya anggota-anggotanya adalah semua pasangan berurutan A, B, demikian hingga A-nya elemen A dan B-nya elemen B. Maka nanti berapa banyaknya anggota A cross B tergantung banyaknya A dan banyaknya B. Kalau A-nya ada 3, B-nya ada 4, berarti totalnya ada 12 gitu ya. Jadi kalau A-nya ada 5, B-nya ada 5, berarti seluruh Cartesian produknya anggotanya ada 25. Itu kan ya. Kira-kira begitu. Dan ini sifat-sifatnya yang berlaku dalam Cartesian product nanti. Kalau kita punya 4 himpunan KLMN, maka K cross L gabungan M akan sama dengan K cross L gabungan K cross M. K cross L gabungan M sama dengan K cross L, K cross L irisan N sama dengan K cross L irisan K cross M. K cross L gabungan, irisan M cross N sama dengan K irisan M cross L irisan N. Dan seterusnya. Ini pokoknya sifat-sifat yang berlaku nanti bisa Anda buktikan. Dengan pembuktiannya bisa dengan sifat himpunan atau dengan dijabarkan seperti ini ya. Ambil sembarang A, B, elemen A, K, cross L gabungan M. Nah, berarti artinya adalah A-nya elemen di K dan B-nya elemen L gabungan M. Jabarkan saja, nanti Anda akan mendapatkan yang sebelah kanan ini. Itu kira-kira materi tentang himpunan kita kayaknya sudah cukup ya. Mohon maaf agak ngebut tadi. Tidak memberikan kesempatan untuk Anda bertanya di tengah. Mungkin ada yang tadi menyimpan pertanyaan, tapi masih ditahan-tahan di empat-empat. Kenapa? Pika ini ngomongnya cepat banget gitu ya. Biar cepat selesai dulu. Monggo, kalau ada pertanyaan bisa Anda sampaikan, silahkan. Terkait dengan pengertian himpunan dan sifat-sifatnya ini tadi. Pak, izin bertanya. Ada, monggo silakan. Di relasi inklusi, Pak. Relasi. Mbak, siapa ini, Mbak? Aliza. A? Aliza. Alisa. Ini, Mbak. Ya, itu boleh tahu itu, Pak. Contohnya yang pakai sama dengan sama contohnya yang nggak pakai sama dengan. Tadi ini, Mbak. Kalau hanya adalah 1, 2, 3, ini Mbak ya. Kalau hanya itu adalah himpunan H itu 1, 2, 3, maka siapa sih subsetnya dari H, kan ya? Maka kedelapan himpunan ini, mulai himpunan kosong, himpunan 1, 2, 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, ini kan semua ini Mbak. Semua adalah subset dari H kan. Nah, di dalam subset dari H ini kan ada yang sama dengan. Mana Pak? Yang ini. 1, 2, 3 itu ya subset dari H itu sendiri kan. Itu yang sama dengan berarti. Semoga dipahami ya. Kalau yang tidak pakai itu, kalau yang tidak pakai sama dengan, ya berarti kalau ini kita hilangi tanpa ini misalkan. Tapi nanti namanya bukan lagi himpunan kuasa. Ini bukan himpunan kuasa. Sorry.
Ini adalah himpunan dari himpunan bagian sejati gitu kan. Jadi dalam ini adalah himpunan bagian sejati atau proper subset. Himpunan bagian sejati berarti benar-benar bagian di dalamnya benar-benar lebih kecil dari dia. Tidak ada yang sama dengan. Berarti semuanya ini adalah kalau mau ditulis simbolnya, kalau kita ambil salah satu dari dia, berarti semua itu adalah sejati, berarti yang mana ya? Pakainya yang operator. Yang ini, subset dari H. Bukan semua dari subset dari H ya. Bukan seluruhnya ini subset dari H, tapi maksudnya salah satu di antara mereka ini, salah satu di antara ini himpunan kosong atau 12 atau 13 atau 123 atau 1 atau 2 atau 3, masing-masing dari mereka itu adalah subset sejati dari H. Subset sejati bahasa istilahnya. Tapi kalau yang tadi itu, yang power set tadi itu, yang 2 pangkat H, 2 pangkat H itu kan berarti memuat dirinya sendiri karena dia himpunan kuasa. Himpunan kuasa berarti kan seluruh himpunan bagian kan ya. Seluruh himpunan bagian. Karena seluruh himpunan bagian dan himpunan itu adalah himpunan bagian dari dirinya sendiri. Nah, berarti ini adalah pakainya yang ini sorry. Ini kalau mau pakai yang ini berarti nah inilah. Bukan 2 pangkat H itu subsetnya H, bukan. Maksudnya ini. Salah satu di antara mereka, salah satu, ya entah yang lain, salah satu di antara mereka itu adalah subset dari H. Kenapa ada sama dengannya, Pak? Karena ada kemungkinan himpunan bagian adalah dirinya sendiri. Itu. Tapi kalau yang ini, tidak ada kemungkinan himpunan bagian adalah dirinya sendiri. Semuanya adalah himpunan bagian sejati. Itu maksudnya, Mbak. Bisa dipahami nggak, Mbak? Baik, Pak. Paham. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, monggo, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Tapi untuk Mbak sama Mbak Aliza tadi ya, secara umum defaultnya selalu pakai sama dengan ini, Mbak ya. Paham ya? Ya, Pak. Ya, paham. Karena memang defaultnya itu sembarang himpunan subset dari dirinya sendiri, gitu maksudnya. Jadi ada kemungkinan bahwa subset itu adalah dirinya sendiri, makanya seringnya pakai sama dengan. Itu, Mbak ya? Ya, Pak. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Monggo, Mas siapa ini? Nasif lagi. Iya, gimana Mas? Untuk yang tadi Cartesius ganda itu agak kurang paham, Pak. Boleh minta contohnya? Ini Mas ya, oke, contoh aja. Ini misalkan begini. Saya punya A, isinya 1,2,3. Saya punya B, isinya 4,5. Nah, kalau saya punya A cross B, gitu ya, isinya apa saja? Isinya adalah seluruh pasangan-pasangan dari elemen-elemen di A dengan elemen-elemen di B. Berarti apa saja Mas menurut Anda Mas? 1,4 gitu ya. Terus 1,5. Kemudian apalagi? 2,4. Terus 2,5. Terus 3,4. 3,5. Jadi ini adalah A cross B, semuanya isinya ini. Seluruh pasangan berurutan dari elemen-elemen di A dipasangkan dengan elemen-elemen di B. Ini ada 3, ini ada 2, maka ini harusnya ada 6. Nah, 2 kali 3 kan pasti hasilnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu Mas. Jadi yang bagian awal ini, atau kalau kita anggap sebagai koordinat, ini absisnya ya. Absisnya harus selalu diambil dari A. Terus yang bagian belakang ini, elemen-elemen yang pasangan yang di belakang ini, harus selalu berasal dari B.
Gitu Mas Nasif, paham belum? Iya Pak, maaf, paham Pak. Terima kasih. Oke. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Sorry, mohon maaf Mas siapa tadi? Asis dan semuanya. Iya Pak. Simbolnya bukan Kurawal, mohon maaf ya. Simbolnya kurung biasa nanti ya. Ini dikira himpunan, ini pasangan bukan himpunan. 14, 15, 24, 25, 34, 35 ini pasangan berurutan bukan himpunan. Jadi simbolnya simbol kurung biasa. Jadi kalau yang atas ini kan himpunan. Jadi ini simbolnya kurung Kurawal. Itu yang ini pasangan. Itu ya. Itu terima kasih. Semoga sehat selalu semuanya. Selamat belajar, selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.